Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Posko, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Idea Club Malang Posko Media. Edisi kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Dari perbincangan tadi di awal sebelum kita melakukan take podcast ini, saya dan juga tim Cak Dem, Mas Rehan dan juga Mas Imam sempat berdiskusi dengan beliau. Ternyata ini orang penting meskipun mengaku tidak penting, ya kan? Kita perkenalkan dulu dan kita sapa. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Sinal, SHMH MPD. Saya harus hati-hati menyebut ini karena orang penting ya. Beliau adalah dosen polinema. Saya sapa dulu, bagaimana kabarnya Pak Sinal sore hari ini? Alhamdulillah Mas Salim, baik. Dari gaya bicaranya jenengan sudah tahu sahabat Posko ini orang mana. Pak Sinal, beliau adalah dosen polinema. Konsentrasinya dia dosen mata kuliah umum, tapi lebih ke ilmu hukum dan lebih khusus lagi ternyata dia sering, itu tadi yang saya bilang, menjadi saksi ahli khususnya bahasa hukum di pengadilan negeri dan juga sering diundang memberikan materi-materi termasuk di Bawaslu Jawa Timur, konsentrasi juga bahasa hukum dan juga di Polda Jawa Timur dan jajarannya. Beliau juga sering diminta menjadi saksi ahli bahasa hukum. Ya. Edisi podcast kali ini kita membahas tulisan beliau yang terbit di Malang Posko Media edisi Senin 28 Oktober 2024. Tentu tulisan beliau sangat spesial karena ini berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang salah satu trilogi sumpahnya juga ada poin bahasa Indonesia. Beliau menulis berjudul Bahasa Pemersatu dan Kekuatan Karakter Bangsa. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana dan berdiskusi dengan Pak Sinal ini. Nanti kita juga akan ingin mengulik lagi tentang beliau pemerhati bahasa hukum. Ternyata bahasa ada spesifikasinya atau dibagi lagi ternyata. Iya. Ada bahasa politik, ada bahasa hukum. Betul. Iya kan. Nah, Pak Sinal, mungkin apakah memang menulis menyesuaikan tematiknya Sumpah Pemuda atau memang karena mencintai bahasa sehingga kemudian menulis tentang opini bahasa pemersatu dan kekuatan karakter bangsa? Ya, terima kasih Mas Salim. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Posko Media pertama yang telah mempublikasikan tulisan saya ya. Ya, saya menulis itu memang dilatar belakangi adanya satu sejarah pada hari ini, momen yang sangat penting, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Maka kemudian timbul ide untuk menulis yang kemudian dipublikasikan di Posko Media. Saya melihat ada dua hal yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Pertama adalah bahasa sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Kemudian yang kedua, ternyata saya amati di dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya ada sebuah identitas yang menunjukkan identitas kebangsaan yang saya katakan merupakan karakter dari bangsa Indonesia. Kalau Mas Salim tadi tanya, apakah karena dilatar belakangi oleh peringatan Hari Sumpah Pemuda atau ada faktor lain? Ya saya jawab kedua-duanya Mas Salim. Saya katakan kedua-duanya, kenapa? Karena memang kebetulan bidang saya itu, saya kebetulan memang punya dua bidang ilmu ya. Bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian bidang hukum. Makanya kalau Mas Halim tadi mengatakan saya pernah menjadi ahli di beberapa Polres di Jawa Timur, bahkan juga di Nusa Tenggara Barat, bahkan saya pernah juga ke Kalimantan Timur.
itu sebenarnya kan lebih mengarah pada penggunaan bahasa yang secara spesifik di bidang hukum. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, memang bahasa itu ada bahasa yang secara umum digunakan oleh masyarakat, bahasa Indonesia, tapi ada penggunaan bahasa itu yang memang spesifik. Kalau kebetulan di bidang hukum, itu namanya bahasa hukum. Kalau di bidang jurnalistik, yaitu bahasa jurnalistik. Ada juga bahasa di bidang kedokteran. Masing-masing bidang itu yang digunakan itu punya ciri khas yang berbeda. Itu ya, oke. Berarti tadi nyebut pendidikan bahasa Indonesia. Berarti alumni Universitas Muhammadiyah Malang kayaknya. Oh siap. Sama ya kebetulan ya? saya memang S1 saya itu di UMM ya. Berarti satu angkatan sama Pak Wamen. Pak Wamen. Oh Pak Wamen. Pak Wamen itu Profesor Fauzan itu kebetulan kakak kelas saya itu 3 tingkat di atas saya beliaunya. Tapi ketika S2 di IKIP Malang, beliau itu satu kelas dengan saya. Kelas. Jadi sebentar lagi mengejar ini. Ya, tapi memang beliau itu perjalanan beliau itu memang sangat luar biasa. Itu saya sangat mengapresiasi lah. Bagaimana seorang Fauzan muda pada waktu itu saya walaupun tidak 100% mengikuti jejak beliau, tapi saya tahulah karena sebagai adik kelas, bahkan saya juga pernah satu rumah ya, satu kosan dengan beliau awal-awal 1986 di Malang ya saya pernah satu rumah dengan beliau. Oh luar biasa. Kembali ke tema bahasa sebagai pemersatu. Tadi juga Pak Sinal menyebut bahasa sebagai identitas. Dalam kondisi sekarang, apakah benar bahasa itu masih menjadi bahasa, terutama bahasa Indonesia, menjadi bahasa pemersatu? Pak Sinal mungkin bisa mengkaitkan dengan kondisi ketika pilpres atau ketika pilkada, bagaimana penggunaan bahasa di medsos itu sepertinya malah justru dalam tanda kutip, ya kan? Harusnya menjadi dikembalikan lagi menjadi pemersatu, tapi kadang-kadang justru dengan bahasa yang kurang betul penggunaannya malah menjadi pemecah belah bangsa. Iya. Monggo, Pak. Ya sebetulnya yang pemecah belah bangsa itu bukan bahasanya, tapi yang pemecah belah bangsa di situ adalah karena ada kepentingan tertentu untuk menyampaikan sebuah pendapat, tapi kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang tidak benar. Makanya ada sebuah ungkapan, kita memang diberi kebebasan untuk berpendapat, tapi kita tidak bebas berbahasa gitu loh. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat di hadapan publik, di depan masyarakat, ya boleh kita mau menyampaikan pendapat apa saja selama tidak keluar dari koridor norma yang ada, norma agama, norma hukum, norma sosial, dan norma susila, itu ya silahkan saja. Tapi satu hal yang tidak boleh dilanggar adalah jangan kemudian kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang tidak santun. Makanya ada sebuah syair yang sangat luar biasa ya. Sebuah bangsa itu akan baik kalau akhlak bangsa itu baik. Salah satu indikator bahwa akhlak bangsa itu baik adalah bagaimana ketika masyarakat atau bangsa itu dalam menuturkan atau menyampaikan sesuatu di hadapan orang lain. Ahmad Syauqi misalnya mengatakan innamal umamu akhlaquma baqiyat fa in humu dahabat akhlaquhum dahabu. Suatu bangsa itu akan baik kalau akhlaknya baik. Ya salah satu akhlak baik itu dari tutur budi bahasanya. Ketika sudah orang itu berbicara kasar, berbicara menyinggung orang lain, ini sebenarnya isi hatinya ini patut dipertanyakan. Jadi pemaknaan katakan yang benar walau terasa pahit di telinga bukan berarti kemudian kita diperbolehkan menggunakan bahasa yang tidak santun gitu loh. Tapi bahasa yang baik dan benar seperti dalam kaidah bahasa Indonesia ini tetap penting harus kita dahulukan gitu.
mengenai ada anggapan bahwa oh ternyata bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini bukan lagi sebagai pemersatu. Sekali lagi itu bukan salah bahasanya, tapi karena di dalamnya itu ada kepentingan tertentu, di mana kepentingan tertentu itu yang tidak benar atau yang kurang pas kemudian disampaikan melalui bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu sendiri tetap saya berpendapat seperti asal mula tahun 1928 ketika Ikrar atau Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, sampai sekarang menurut saya masih tetap berfungsi sebagai sarana yang tidak hanya sebagai sarana komunikasi, bahkan juga sampai sekarang tetap dijadikan sebagai sarana untuk silaturahmi. Ya misalnya kita di WhatsApp, kemudian kita menulis, kan tetap beberapa tulisan, bahkan slogan-slogan di kampanye itu kan juga menggunakan kata-kata indah yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Berarti ada batasan ketika bahasa itu pemersatu adalah tidak bebas menggunakan bahasa, tapi diikat dalam tanda kutip berbahasalah yang santun dan iya, makanya saya katakan yang kita diperbolehkan itu bebas berpendapat. Dalam artian begini, antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain itu sah-sah saja. Tapi ketika kita menyampaikan pendapat yang berbeda, kita tidak sembarangan, tidak bebas untuk menyampaikan, bukan bisa disampaikan menggunakan bahasa sebebas-bebasnya. Misalnya, kemudian bahasa itu bernuansa pencemaran nama baik. Kemudian bahasa itu kemudian ada tendensi penghinaan terhadap orang tertentu, kelompok tertentu, yang mana menurut nilai-nilai ketimuran budaya kita itu adalah merupakan sesuatu yang sangat kalau menurut saya sangat dijaga ya, supaya hal itu jangan sampai terjadi atau terucap. Apalagi dari seseorang yang tanda kutip punya bidang ilmuwan atau yang sederajat dengan ilmuwan lah. Jangan sampai kemudian menyampaikan bahasa-bahasa yang menurut tata nilai masyarakat itu sangat tidak elok untuk didengar. Oke. Pak Sinal, terkait dengan ini karakter, bahasa juga menjadi identitas dan juga mencerminkan karakter sebuah bangsa. Mungkin Pak Sinal bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang dimaksud karakter. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan apakah ketika melihat pidatonya Pak Presiden kemarin dari sisi bahasa itu juga mencerminkan karakter dan mewakili visi besar Pak Presiden ke depan, 5 tahun ke depan. Ya kalau saya melihatnya dari mana sudut pandang kita. Kalau berbicara bahasa sebagai karakter, sebetulnya bukan hanya bahasa Indonesia, bahkan beberapa bahasa daerah atau bahasa dimanapun itu menunjukkan karakter sebuah daerah atau suku dari mana kita berada. Misalnya saudara kita yang dari Ambon, ketika kita berbicara, ketika mereka berbicara, kita ya pasti akan mengetahui, oh bahwa ini saudara kita yang dari Ambon. Saudara kita yang dari Batak, ketika kita berbicara dengan mereka, pasti kita akan tahu, oh ini orang Batak. Begitu juga saudara-saudara kita yang dari Madura misalnya kan. Begitu kita berbicara dengan teman-teman saudara kita atau mereka saudara kita yang dari Madura, maka dengan begitu dia mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kita begitu mudah, oh ini dari Madura ya. Karena apa? Ya karena itulah yang di Pak Mas Halim katakan tadi, bahwa bahasa itu menunjukkan sebuah karakter dari suatu bangsa, termasuk juga bahasa Indonesia. Ya salah satu ciri khas bahasa Indonesia yang menjadi karakter khusus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu tidak ada namanya lagi yang disebut dengan tingkatan dalam berbahasa. Oh, itu. Jadi langsung gitu ya, nah, langsung beda dengan bahasa Jawa halus itu kan ya? Iya, jadi tidak ada bawah, tengah, atas, tinggi atau atas gitu ya? Langsung gitu ya? Langsung. Oke. Pak Sinal, ini masih akan perbincangan kita menarik ya. Saya juga masih ada beberapa pertanyaan nanti yang terkait dengan
di kalangan anak muda sekarang terutama, mungkin di atas kita lah, mungkin 10 tahun ke belakang atau sampai sekarang gitu, bahasa Indonesia relatif dalam tanda kutip dibilang sulit, dihindari, bahkan lebih mudah bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi nanti, nah, itu menjadi pertanyaan. Kita harus break dulu untuk memberikan kesempatan Pak Sinal minum dulu. Sahabat Posko, kita break untuk istirahat sebentar. Nanti kita akan lanjut di take selanjutnya ya, untuk masih berbincang dengan Dr. Andes Muhammad Sinal, SH, MH, MPD, pemerhati bahasa hukum, dosen Politeknik Negeri Malang Polinema. Malang Posko Media merupakan sebuah media massa terbesar di Malang Raya yang menyajikan berita teraktual dan informatif yang terjadi di Malang Raya. Malang Posko Media hadir memberi sentuhan milenial di wajah koran dengan desain yang menarik. Hadir dengan berita-berita aktual untuk pembaca setia. Menyajikan informasi berita terhangat di halaman utama, rubrik penulis opini di New Idea, informasi dunia pendidikan, informasi dunia bisnis, serta info menarik di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Tak tertinggal berita olahraga dalam rubrik Arema Sport, berita nasional dalam Indonesia 1, halaman kriminal Turn Back Crime, serta berita yang terjadi di Kota Malang. Malang Posko Media juga hadir dalam bentuk digital yang membawahi konten-konten anak muda dengan berbagai program yang dibuat interaktif. malangposkomedia.id menyajikan berita online Malang Raya yang dikelola profesional. Peta kuliner dan promo hotel hingga informasi kecantikan di Malang Raya yang tersaji dalam program Enak-Enak Malang Posko Media. Video berita viral yang dikemas dalam YouTube Malang Posko Media, program Bincang Asik dan Malang Posko Media Podcast dengan tamu nasional dan juga lokal yang membahas tema asik di setiap episodenya. Tak hanya memberikan berita, kami juga hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai event seperti guru menulis hingga diklat jurnalistik kepada mahasiswa dan profesi lainnya, serta berbagi makanan gratis untuk masjid-masjid sekitar dalam program Jumat Barokah. Malang Posko Media juga telah menjalin kerjasama dengan menyebarkan pemberitaan yang positif dengan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintahan, instansi pendidikan, perbankan, dan pengusaha besar di Malang Raya. Kami, Malang Posko Media, tak akan pernah padam, membawa semangat baru dengan wajah baru sebagai bentuk bahwa kami selalu bertumbuh dan berinovasi dengan perkembangan zaman untuk menembus menjadi media nomor 1 di Malang Raya. Sahabat Posko, kita kembali ke Idea Club, masih berbincang dengan Dr. Andes Muhammad Sinal, SHMH, MPD, pemerhati bahasa hukum, dosen Polinema, Politeknik Negeri Malang. Di tulisan jenengan itu ada nyebut Ronggo Warsito, menyatakan agar bahasa digunakan dengan hati-hati, tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi harus memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kalau lihat trilogi Sumpah Pemuda, ini saya dan juga mungkin kita ingin tahu, mereka ini sampai melahirkan dan pilihan kalimatnya itu, kalau menurut Pak Sinal gimana? Betul-betul berarti orang-orang ini punya visi hebat-hebat ini. Monggo Pak. Ya, sebenarnya kalau kita melihat sejarah munculnya Sumpah Pemuda, terutama dari para pencetusnya ya. Iya. Di dalamnya itu memang benar-benar sangat beragam ya. Ada yang berprofesi sebagai advokat misalnya kan, seperti Pak Sunario, dulu Mas ya. Dulu Mas Sunario tentunya, karena dulu panggilan Mas. Umur mereka pada tahun 1928 itu masih likuran ya. Mungkin seperti Pak Sunario lah, kalau sekarang dulu namanya Bang Sunario Sastrowardoyo,
itu kan umurnya masih sekitar antara 23-24 lah. Itu berprofesi, ada yang berprofesi sebagai musisi misalnya W.R. Supratman kan gitu kan. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, dia juga ada seorang dokter juga gitu loh. Ya. Ada seorang sastrawan dan politisi, siapa itu? Muhammad Yamin. Ya. Nah, itu tentu mengapa kemudian 3 bait itu begitu terkesan, saya katakan 3 bait lah. Ya. Karena kalau ada puisi sangat indah dan tidak akan tersaingi selama NKRI ini masih ada, adalah Sumpah Pemuda itu, yang 3 bait itu. Kenapa sampai sedalam itu, istilahnya punya roh yang begitu yang begitu menggelegar gitu ya, karena memang di dalamnya itu para pencetus, para penyusun itu memang pemuda-pemuda yang pikirannya sangat luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya, di situ juga ada seorang aktivis, siapa itu? Muhammad Rum. Pada waktu itu dia masih umur 20 tahun ya, Muhammad Rum itu. Jadi Muhammad Rum itu ketika bergabung dalam penggagas atau pencetus Sumpah Pemuda, kalau kita melihat dari fakta sejarah, Muhammad Rum ini masih status mahasiswa. Ada juga yang etnis Tionghoa ya. Nah, ini etnis Tionghoa. Itu namanya si Kong Leong gitu ya. Itu yang pada waktu itu dia menyediakan tempat ya di Keramat Raya 106 ya untuk dijadikan markas peristiwa yang bersejarah ini, yang kemudian oleh Sunario Sastrowardoyo, tempat itu kemudian diubah museum ya. Menjadi museum sekarang, Museum Sumpah Pemuda. Apabila melihat sejarah-sejarah atau dari segi sejarah terbentuknya atau pencetusnya Sumpah Pemuda, maka tidak mengherankan kalau 3 bait yang saya sampaikan tadi sampai sekarang ini masih terus punya nilai yang sangat luar biasa. Untuk itulah saya ketika, kalau dalam istilah teman-teman mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada yang disebut dengan bulan bahasa, maka setiap tanggal 28 ini memang saya tidak akan pernah melupakan. Karena saya juga punya cerita, Mas Halim, dengan jurusan bahasa ini, saya pernah menduduki jabatan tertentu di perusahaan yang multinasional, yaitu PT Indomobil Suzuki Internasional. Jadi jabatan saya terakhir di sana adalah sebagai General Manager gitu lah ya. Jadi memimpin manajer-manajer di Jawa Tengah pada waktu itu hampir sekitar 27 sampai 30 cabang lah. Dari Rembang, Pekalongan sampai Solo Tigo. Nah, kenapa kalau Mas Halim tanya, kenapa kok sampai sekarang bahasa Indonesia tetap digaungkan? Ya memang karena selain sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional, memang bahasa Indonesia ini telah dijadikan bidang studi di beberapa negara. Termasuk yang ini ya, BIPA itu ya Pak? Iya, termasuk BIPA itu. Artinya BIPA itu bahasa Indonesia kan untuk penutur orang asing. Jadi ada orang asing yang datang ke sini belajar bahasa Indonesia, atau kita yang punya sertifikat BIPA kemudian datang ke negara di mana tempat tujuan, ke Jepang misalnya kan, kemudian di beberapa negara Eropa. Pak Sinal, apa yang tadi kaitannya momen bahasa Indonesia dengan jenengan jadi JM Indomobil tadi itu? Ya karena pada waktu itu saya dipanggil oleh perusahaan. Waktu itu saya baru wisuda di Pascasarjana. Wisuda di Pascasarjana, kemudian saya dipublikasikan di Jawa Pos pada waktu itu ya, lulusan terbaik, termuda, tercepat gitu kan, sehingga saya kemudian diminta oleh Indomobil. Dan yang ngantar suratnya pada waktu itu ya Pak Wamin Dikti yang sekarang ini. Profesor Fauzan, saya manggil dia Mas gitu loh ya, karena ya walaupun sekarang beliau jadi Wamin, saya tetap manggil Mas Wamin. Itu langsung General Manager? Bukan, tidak langsung General Manager. Saya baru setelah kerja masuk di perusahaan itu
2-3 tahun baru saya dipromosikan sebagai general manager. Berarti sebelum jadi dosen itu? Iya, sebelum jadi dosen saya memang pernah di 8 tahun di otomotif. Tapi di marketing ya, bukan di masalah teknisnya ya, di marketingnya. Ya justru orang marketing ini yang perlu menggunakan penggunaan bahasa itu kan? Iya, itu penting itu. Ya, beberapa dalam beberapa kesempatan saya memang mengatakan ketika saya juga diminta untuk bicara di depan-depan teman-teman marketing, saya selalu mengatakan pentingnya bahasa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa itu kan tidak hanya berupa bahasa yang bersifat deskriptif, tapi juga bahasa yang bisa untuk membujuk dalam tanda kutip, bukan membujuk ke hal-hal yang tidak baik ya, tapi membujuk untuk meyakinkan orang bahwa produk yang kita tawarkan kepada orang lain ini memang sangat handal. Untuk menyatakan bahwa handal, maka orang yang menyampaikan itu kan harus piawai dalam menggunakan bahasa. Menarik ini. Kalau Ustadz Darno dengarkan podcast kita, wah ini sudah jadi catat ini, bisa jadi materi marketing bahasa marketing ini. Karena kondisi kita di media itu kan seringkali dalam tanda kutip, ini momen Sumpah Pemuda kayaknya kita juga perlu menggarisbawahi bahwa ada bahasa jurnalistik, ya kan? Ada bahasa jurnalistik yang sekarang bagi sebagian orang, ya kan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya membunuh dalam tanda kutip profesi. Masih ada koran gitu kan. Masih baca koran. Semuanya kan berpikir digital. Nah, kayaknya Pak Sinal ini perlu memberikan penekanan-penekanan sekaligus motivasi untuk kita-kita yang memang salah satunya ini kan juga upaya mempertahankan bahasa Indonesia lewat jalur jurnalistik. Iya. Ya sebetulnya itu penting ya dari segi dokumentasi ya. Kalau kita ingat pada pesan insya Allah Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Jika engkau bukan anak seorang raja atau bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Ya menulis itu agar bisa terdokumentasi dengan baik, ya tentu dalam bentuk buku atau dalam bentuk artikel, bukan menulis di WhatsApp yang kemudian setelah dibaca hilang. Itu kan tidak dapat terdokumentasi dengan baik. Maka kalau menurut saya koran yang cetak maupun yang digital ini, ya Posko Media ini harus tetap menjadi sebagai pelopor loh ya. Pelopor dalam artian jangan larut pada kabar angin yang ada di luar, sudah nggak penting lagi, siapa bilang kan gitu ya. Justru hal-hal yang bersifat dokumenter ini suatu saat kita apabila ingin membaca, maka dengan mudah kita dapat mencarinya gitu. Sebab hal-hal yang bersifat digital memang juga sangat membantu kita ya. Tapi yang bersifat non digital itu jangan kemudian kita abaikan gitu. Jangan dihilangkan apalagi ya. Jangan dihilangkan lah. Jasmira kata Bung Karno. Jangan kita sekali-kali melupakan sejarah. Jenengan lulusan pondok mana Pak? Dalam? Jenengan lulusan pondok mana? Dari tadi dalil terus ini kan. Imam Sauki. Lazim kalau orang Madura kan begini Mas Salim. Ya saya kebetulan lahir di salah satu desa ya. Perinduan. Satu desa, bukan. Saya salah satu desa di Kabupaten Sumeneb itu masih ke utara itu. Orang tua saya itu memang ini apa kepulauan itu? Bukan kepulauan. Saya tidak di kepulauan. Saya di Sumenebnya tapi masih 22 kilo lah. Apa Pak? Disebut aja Pak. Gak apa-apa. Kalau desa saya namanya Desa Beluk Raja ya, Kecamatan Abunten. Abunten. Tapi orang mengenalnya itu bahwa itu Desa Selopeng. Sebetulnya lain itu. Selopeng itu desa sendiri, Beluk Raja itu desa sendiri. Cuma terkenalnya Selopeng karena ada pantai yang terkenal itu. Namanya Pantai Selopeng. Jadi beberapa turis dari mancanegara itu juga banyak yang ke sana itu. Oke. Pak Sinal, kita kembali. Menarik ini. Artinya kita menjadi atau menemukan ini Pak Sinal ini kita tadi todong, mohon izin juga untuk pimpinan untuk biar menulis di kita. Tadi beliaunya bilang dokumentasi itu penting, ya kan. Nah, kita pengen ada pelan-pelan punya
sahabat Pusku biar juga tahu di IDEA ini butuh penulis-penulis hebat yang itu punya spesialisasi. Nah, pelan-pelan kita menemukan. Sekarang ketemu Pak Sinal, padahal beliau ngajar di Polinema, pasti logikanya kok bahasa gitu kan. Padahal ternyata mata kuliah umum dan dia punya spesifikasi bahasa hukum. Dan di Sumpah Pemuda ini dia bahkan tadi beliau minta, loh jangankan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Oh, dengan senang hati kalau nanti diizinkan. Pak Sinal, di era globalisasi, peran bahasa bagaimana? Posisinya, terus kemudian di sekarang ini kita diracuni terutama di media sosial, baik itu termasuk WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, ya kan, YouTube dan lain sebagainya. Semuanya rata-rata menggunakan bahasa-bahasa, ada yang bahasa gaul, ada yang bahasa slang, bahkan selengean lagi ya. Kita diracuni dalam tanda kutip. Nah, peran bahasa itu kemudian bagaimana ini di era globalisasi? Ya, di era global seperti saya tulis itu peran bahasa itu sudah tidak bisa dihindarkan lagi ya. Sebab ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, sarananya adalah menggunakan bahasa. Bahkan saya mengatakan dalam disertasi saya yang saya tulis, bahasa itu bukan hanya sekedar alat, tapi juga sudah menjadi elemen. Elemen di bidang hukum, karena kebetulan saya nulis bidang hukum. Tapi dalam konteks yang saya tulis dalam tulisan saya yang dipublikasikan pada hari ini oleh Pusku, maka sebenarnya bahasa ini termasuk bahasa Indonesia itu merupakan bagian dari elemen dari globalisasi itu sendiri yang tidak bisa dihindarkan. Karena tidak ada sesuatu yang tidak disampaikan lewat bahasa. Coba Mas Halim lihat ya, dalam fakta kehidupan sehari-hari, tidak ada pesan apapun yang tidak disampaikan oleh lewat bahasa. Makanya kalau kata Prof. Anton Mulyono ya, guru besar Universitas Indonesia, bahwa bahasa yang digunakan seseorang itu menunjukkan kecendekiawanan orang tersebut. Artinya, semakin bahasa yang digunakan itu semakin berbobot dalam tanda kutip menggunakan bahasa yang baik dan benar tentunya, itu sebenarnya mencerminkan kecendekiawanan seseorang. Semakin bahasa yang digunakan adalah amburadul dalam bahasa awam, yang penting bisa dimengerti lah. Itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa ya segitulah kapasitas kecendekiawanan orang tersebut. Oke. Menarik. Berarti Pak Sinal, yang harus dilakukan, ya kan? Yang harus dilakukan untuk generasi, mungkin juga sebagai closing statement jenengan. Di momen Sumpah Pemuda ini, apa sih yang harus dilakukan oleh generasi sekarang dan juga kita-kita yang selain merawat Sumpah Pemuda dan juga mengaplikasikannya terkait dengan bahasa? Ya, saya setuju dengan sekarang jadi balai ya. Balai dulu balai besar. Balai yang di Jakarta dulu namanya Balai Pustaka. Bukan Balai Pustaka. Yang HP Yasin itu ya? Bukan. Saya setuju ada yang namanya Trigatra Bahasa ya. Apa? Trigatra. Trigatra Bahasa itu artinya begini. Ke depan memang kita itu tidak bisa terhindar dari 3 bahasa itu. Pertama adalah bahasa daerah. Ini tidak boleh hilang. Kedua adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga tentu bahasa asing. Bahasa daerah, kenapa tidak boleh hilang? Dan kita harus tetap juga mendalami dan mempertahankan bahasa daerah. Karena dengan dari bahasa daerah ini, kita bisa menemukan nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tradisional, nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi, ini ada, dapat ditemukan melalui bahasa dengan menggunakan bahasa daerah ini. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia tidak bisa ditinggalkan?
mau tidak mau, kita bangsa Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, di mana di situ ada budaya, ada aneka ragam bahasa, sehingga antara masyarakat Jawa dengan orang-orang di Sulawesi, orang-orang di Papua, ini punya aneka ragam bahasa yang berbeda. Maka dengan bahasa Indonesia kita itu dapat berkomunikasi. Namun yang tidak bisa dinafikan ke depan di era global, kita pasti juga akan berhubungan dengan negara-negara besar yang ada di dunia. Atau negara-negara lain lah, tidak hanya negara besar. Oleh sebab itu bahasa asing ini juga tidak bisa kita tinggalkan. Oleh sebab itu dialektika antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing ini kalau menurut saya merupakan satu hal, merupakan sebuah keniscayaan di mana hal ini sudah tidak bisa kita hindarkan. Mari kita berbahasa daerah tanpa harus mengesampingkan bahasa Indonesia. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi jangan antipati terhadap bahasa asing. Karena mau tidak mau kita pasti harus bergaul di dunia internasional. Oke, Pak Sinal. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga atas pencerahannya tentang atau terkait dengan bahasa. Sahabat Pusko, banyak sekali poin-poin atau ilmu-ilmu baru ya terkait dengan bahasa, ya kan? Bahasa selain sebagai pemersatu, bahasa juga bisa mencerminkan karakter dan identitas sebuah bangsa. Bahkan tadi Pak Sinal di disertasinya sempat disampaikan bahasa bukan lagi menjadi alat, tetapi bahasa sudah menjadi elemen globalisasi karena tidak ada satupun di era global ini yang tidak disampaikan dengan bahasa. Selengkapnya lihat dan ikuti, simak di channel YouTube Malang Pusko Media. Kita ketemu kembali di edisi Idea Club selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ali.